Kita hidup berbangsa ini nggak boleh anti dengan yang namanya politik. Jelas apa jelas? Kadang-kadang ada pengajian singgung-singgung politik, ada yang mencibir, apa sih itu pengajian kok ada politik-politiknya? Loh, kita ini makhluk politik. Betul nggak? Kita ini makhluk politik. Contoh deh yang paling gampang. Nah, sekarang DPR itu tugasnya apa? Buat apa? Buat undang-undang. Nah, kalau undang-undang dibuat, terus kita sebagai rakyat tidak mau melaksanakan itu undang-undang, saya mau tanya, ada sanksinya atau tidak? Ada sanksinya, bahkan bisa penjara kadang-kadang. Betul apa betul? Karena dibuat undang-undang untuk apa? Untuk diterapkan di hidup ini di tengah-tengah masyarakat. Yang buat siapa? DPR. Nah, DPR itu politik. Lah coba bayangkan, kalau misalkan tiba-tiba yang jadi DPR semuanya minasyayatin, yang jadi DPR ini akhlaknya nggak ada, bahkan bukan orang yang ahli syariat, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi terhadap undang-undang? Nah, sekarang aja kita udah ngerasain, saudara, lagi pandemi, orang lagi susah, banyak orang kerja dirumahkan, betul apa betul? Ada juga yang di PHK, dagang juga kagak boleh, betul apa betul? Serba sulit, udah ustadz aja sampai pada nganggur kemarin. Masya Allah, masjid sampai lockdown, baru kita ngalamin seumur hidup Jumatan pre, ya begitu. Luar biasa, lagi susah. Saya nggak ngerti, kok tiba-tiba ada rancangan undang-undang yang dahsyat, yang berbahaya. Ya alhamdulillah udah lewat, kalau nggak di demo ya lanjut itu, betul betul. Namanya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Kalau dilihat judulnya mah keren, haluan ideologi Pancasila, cakep banget kalau lihat judul. Ini kalau kata Sayyidina Ali, kalimatu haq yuradu bihal batil. Kelihatannya judulnya bagus tapi isinya semrawut, kira-kira begitu. Nah, begitu kita pelajari itu RUU HIP, saudara, mengerikan ini. Ini jantung yang mau diserang. Di mana sudah disepakati negara kita ini berdasarkan Pancasila. Pertama berbunyi ketuhanan yang maha, siapa yang maha esa. Berarti kalimat la ilaha, oh luar biasa nih pendiri bangsa. Setelah menanamkan kalimat la ilaha illallah di dalam dasar negara. Walaupun bahasa Indonesianya ketuhanan yang maha, nah kalau pakai bahasa Arabnya apa itu berarti? La ilaha illallah. Mau dirubah, mau diganti, yaitu dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau kebudayaan yang berketuhanan, saya setuju. Kebudayaan yang berketuhanan, saya setuju. Artinya apa? Budaya tunduk kepada aturan Tuhan. Jelas apa jelas? Jadi kalau ada budaya nggak sesuai dengan aturan Tuhan, nggak boleh ada di tengah-tengah kita. Kalau itu setuju. Ini dibalik, Tuhan suruh tunduk sama budaya. Berarti kan Tuhan kalah sama ondel-ondel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya, ini kira-kira kalau sampai terjadi menjadi undang-undang, bahaya atau tidak ini? Loh, yang kena akidah dan syariat, saudara. Nggak main-main ini. Makanya di mana-mana saya ceramah, saya sampaikan kepada umat, kita ini lagi musabakoh. Kalau ngaji mah tuh ngaji Quran namanya musabakoh tilawatil Quran, tuh ngaji Quran itu. Ini lagi musabakoh. Musabakoh apa? Musabakoh ala siasah. Kita ini lagi berlomba dalam urusan berpolitik. Di tengah-tengah kehidupan Indonesia ini, sejarah setelah mencatat, ada yang pengen negara Indonesia menjadi negara Islam. Betul apa betul? Sejarahnya udah dilewat. Betul apa betul? Ada lagi negara kita ini pengen jadi negara komunis. Betul apa betul? Sejarahnya juga udah terjadi. Ada lagi yang ngotot pengen jadi negara sosialis, negara kapitalis. Ini lagi berlomba. Ibarat orang tuh lagi adu lari, mana yang cepat dia menang. Bayangkan kalau kemarin HIP disahkan menjadi undang-undang, maka tidak muncul lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan diperas lagi menjadi satu sila, namanya gotong royong. Ketuhanannya udah nggak kelihatan. Gotong royong di sini bukan muamalah seperti orang sakit, kita bareng-bareng patungan, iuran, meringankan beban orang sakit itu. Bukan begitu. Rame-rame kita bersihin selokan, got, kali, misalkan. Rame-rame kita kerja bakti. Bukan begitu gotong royongnya. Yang dimaksud gotong royong di dalam Ekasila ini adalah sama rasa, sama rata.
hartamu hartaku, tanahmu tanahku, lama-lama bini lu bini gue, kan begitu. Ini jargon komunis, saudara. Betul apa betul? Ini terbukti, bukan hoax ini. Ini nyata, ini fakta. Cuman lucunya, begitu di demo, partai-partai yang tadinya setuju dengan HIP rontok atu-atu. Alhamdulillah. Akhirnya mereka mengatakan, oh saya nggak ikut-ikut, saya nggak ikut-ikut. Coba kalau nggak di demo, kan ikut. Betul apa betul? Begitu bicara di TV nggak ada yang ngaku. Pasal 7, bukan kami tuh, bukan partai saya. Siapa? Jin yang nulis. Masya Allah, hati-hati. Maka tugas para nabi seperti itu, menyebarkan kalimat la ilaha illallah.